Selamat pagi, saya ucapkan kepada sekalian saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan istri saya menyampaikan salam sejahtera dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga. Kiranya kasih karunia berkat Tuhan dilimpahkan kepada saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama kembali membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 11. Kita bicara soal hukum pengharapan permohonan, ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang kepadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita punya Bapak yang baik, ya, yang siap sedia mendengar segala permohonan kita, ya. Dan Bapak yang baik itu akan memberi, ya, perkara yang baik kepada anak-anaknya. Di dalam Lukas pasal 11 di sana dikatakan Bapak itu akan memberikan Roh Kudus. Lebih daripada perkara jasmani, kebutuhan jasmani adalah hal yang rohani. Tuhan mau berikan, itulah Roh Kudusnya. Itu dalam Lukas 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya, ya. Saudara, lebih dari yang lain Tuhan mau berikan Roh Kudusnya, ya. Ini yang kita butuhkan akhir zaman, ya. Kita butuh roti, butuh ikan secara jasmani, tapi secara rohani kita butuh firman. Kita butuh Roh Kudus itu yang lebih daripada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan Bapa di surga akan memberi Roh Kudus. Itu sebabnya mintalah, ya. Saudara, minta dalam nama Yesus, karena Dia datang bawa nama, supaya kita minta di dalam namanya, bukan nama lain. Namanya itu menjadi jaminan, ya, saudara, untuk kita menerima apa yang kita minta. Dalam Yohanes pasal 14, ya, ayat yang ke-13 dan 14 mengatakan, dan apa juga yang kamu minta, mintalah, diminta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta, ya, sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ini Parakletos, ya, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, ya. Tuhan tidak meninggalkan kita, ya, saudara, karena Dia utus Roh Kudus menyertai kita, gitu, ya. Saudara, minta Bapa memberikan Roh Kudusnya, minta dalam namaku, maka Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita. Itu seorang penolong, ya. Seorang penolong itu dalam bahasa aslinya Parakletos, ya. Parakletos itu penghibur, penolong, ya. Saat susah, ya, Roh Kudus datang sebagai penghibur. Saat dalam kesulitan, kesukaran, Parakletos ini datang, ya, untuk menolong kita, ya. Parakletos itu artinya satu, pembela, ya, penasehat hukum,
menghadapi hakim, menghadapi pengadilan, maka kita perlu pembela, ya, penasehat hukum, ya. Parakletos ini diberikan untuk mendampingi kita, ya, membela kita, ya. Tapi juga arti berdoa syafaat bagi kita. Roh Kudus menolong kita untuk kita berdoa dengan benar, bersyafaat, ya, bagi kita, ya. Parakletos itu artinya penolong, ya, siap sedia menolong kita, ya. Roh penolong, roh penghibur, ya, seorang yang ada di sisi kita, ya, itu parakletos, ya. Tuhan utus parakletos mendampingi kita, ada di sisi kita untuk mendampingi kita, membantu kita mengatasi segala masalah persoalan, ya. Saudara, itu parakletos, ya. Jadi kita mau fokus ini, ya, saudara, minta, ya, cari, ketuk, ya. Bapa akan memberi yang baik, khususnya dalam Injil Lukas akan berikan Roh Kudus untuk apa? Menyertai kita. Kita perlu penyertaan Tuhan, ya. Saudara, kita sudah mulai dibekali, ya, saudara, dengan nama Yesus, nama Immanuel menyertai kita, ya, saudara, supaya sepanjang tahun 2021 ini, saudara, kita butuh Roh Kudus untuk menyertai kita, mendampingi kita saat kita menghadapi masalah persoalan, ya, saat kita perlu pertolongan, saat kita perlu penghiburan, ya, saat kita sendiri, kita tidak sendiri, ya. Tuhan tidak tinggalkan sebagai yatim piatu, ya. Tuhan mengirim parakletos ini, ya, penolong, penghibur, pembela bagi kita, menyertai. Jadi Roh Kudus ini menyertai kita. Kita butuh Roh Kudus ini untuk menyertai langkah-langkah kita, ya. Sudah 10 hari kita lewati tahun 2021, masih 355 hari lagi, ya, sudah untuk tahun 2021. Belum nanti berikutnya, ya, kita tidak tahu sampai Tuhan datang, ya. Kita butuh parakletos ini, ya, Roh Kudus yang menyertai kita, ya. Seperti Israel dulu, ya, begitu ditebus lewat domba Paskah, maka dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan dalam bentuk tiang awan, tiang api. Tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam, dan itu bayangan dari Roh Kudus, ya. Tiang awan, tiang api itulah Roh Kudus yang menyertai, menuntun jalan di depan mereka, ya. Sudah menuntun perjalanan Israel seperti domba yang digembalakan, ya. Sudah tiang awan itu berangkat menunjukkan jalan di depan, ya. Sudah, dan seterusnya sampai nanti negeri perjanjian, ya. Dan saat mau masuk negeri perjanjian, saya sudah video, ya, maka, ya, sudah Tuhan perintahkan, ya, karena tiang awan itu menuntun kemah suci ada di atas tabut perjanjian, ya, khususnya, ya. Setelah itu sebabnya waktu mereka mau menyeberang, ya, Kanaan, ya, menyeberang Sungai Yordan, maka pemimpinnya ganti, Musa diganti Yosua. Dan Tuhan sudah awali, seperti aku menyertai Musa, maka aku juga menyertai Yosua, ya. Setelah penyertaan Tuhan tidak, ya, sudah berubah, ya. Pemimpinnya berubah, penyertaan Tuhan tidak berubah, ya. Tuhan tetap menyertai Yosua, ya. Dalam bentuk, ya, sekarang, ya, Tuhan perintahkan saat mereka mau menyeberang Yordan, maka Israel diperintahkan, kalau engkau melihat imam yang adalah suku Lewi, ya, karena tabut perjanjian itu dipikul oleh imam-imam suku Lewi, tidak sembarang orang, ya. Sudah harus dipikul imam-imam dari suku Lewi, bukan suku lain, ya. Sudah harus, ini ketentuan dari Tuhan, tidak boleh, ya. Saudara, itu sebabnya, saudara, saat engkau melihat imam yang adalah suku Lewi memikul tabut perjanjian, kemana saja gerak tabut itu engkau ikuti saja, ya. Tabut yang berjalan di depan, sekarang di depan memimpin, ya. Saudara, ikuti saja, ya. Istilah di depan ini seperti dia gembala, memimpin di depan itu pemimpin. Kalau Tuhan Yesus gembala di depan, ya, memimpin, menuntun, ya. Saudara, kita mengikuti kemana saja jejaknya, ya. Ke kanan ya ke kanan, kiri ya kiri, lewat lembah, lewat gunung, lewat jalan, ya, becek, lewat jalan apa, tidak peduli, pokoknya ikuti saja, ya. Maka akan sampai ke negeri perjanjian, limpah susu dan
madu. Nah, kita baca sekarang ya. Yosua pasal 3. Kitab Yosua pasal yang ketiga ayat 3. Yosua pasal 3 ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, ya, dipikul di bahunya, ya, imam ini, ya, ada tanggung jawab untuk memikul tabut perjanjian ini imam, ya, yang memang suku Lewi, jadi dari suku Lewi imam itu, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya, ya, mengikuti jejaknya, ya. Hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, ya, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ini jalan yang baru, belum pernah dilewati, itu jalan baru. Artinya apa? Tabut perjanjian ini akan jalan di depan, menuntun kita melewati jalan baru yang belum pernah dilewati. Artinya akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman baru, ya. Itu sebabnya mempelai wanita Tuhan yang mengikuti jejak anak domba kemana pergi itu punya nyanyian baru. Nyanyian baru itu apa? Pengalaman baru, ya. Tercipta nyanyian baru, ya. Saudara, pencipta lagu itu, ya, saudara, mencipta lagu-lagu yang baru itu kan berdasarkan pengalaman. Dia mengalami sesuatu, langsung mencipta lagu baru, ya. Saudara, besok mengalami sesuatu lagi, dapat lagu baru lagi, ya. Jadi pengalaman-pengalaman ini, ya, jalan baru yang kita lewati, ya, itu kita dibawa pada pengalaman dari satu titik pengalaman kepada pengalaman yang lain, dan Tuhan menyertai kita, ya. Itu sebabnya itu merupakan nyanyian baru, nyanyian pengalaman yang tidak bisa ditiru oleh orang lain, ya. Hanya bisa dinyanyikan oleh 144.000 yang mengikuti jejak anak domba kemana pergi. Anak domba itu jalan di depan, ya, dan mengikuti kemana saja pergi. Pengalaman demi pengalaman. Nah, ini maksudnya, ya. Saudara, kita akan dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang baru. Kita tidak tahu pengalaman apa yang ada di depan, ya. Tapi bersama Yesus, ya. Dia ada di jalan di depan. Dia menyertai kita, ya. Saudara, jangan, ya, saudara, lepas dari angka 2000 ini. 2000 itu ukuran ruangan suci, ya. Saudara, jangan mendekat, jangan ketinggalan. Artinya berada di angka 2000 sekarang ini zaman gereja, kita harus ada di sini sebagai domba-domba yang digembalakan itu di sini. Tekun sejak gereja ujian awal, tekun dalam persekutuan, tekun dalam pengajaran dan perjamuan suci, tekun dalam doa. Ini ulang. Karena apa? Karena memang begini ini, ya, patronnya sudah begini, tidak bisa dirubah-rubah, ya, saudara. Nggak bisa, ini sudah contohnya di surga sana, ya. Jangan dirubah-rubah, ya. Sudah, jangan bosen kalau ini. Memang begini, nggak boleh, ya. Sudah lepas dari angka 2000 ini, ya. Kita harus mengikuti jejak tabut perjanjian ini yang dipikul oleh imam. Sekarang saya mulai tabut perjanjian itu apa? Minggu lalu saya katakan tabut perjanjian itu, kalau dulu tiang awan, tiang api, ya, sudah menyertai. Begitu tabernakel dibangun, tabut perjanjian menjadi pusatnya, maka awan itu ada di atas itu, ya, tabernakel, khususnya di ruangan Maha Kudus, toh, ya, saudara. Nah, itu, ya, saudara. Nah, ini kuasa Roh Kudus. Minggu lalu itulah Roh Kudus yang menyertai jemaat, yang menyertai sidang jemaat, berjalan di depan menuntun langkah-langkah hidup kita. Sekarang saya tambah satu lagi, karena tabut perjanjian itu ada 2 loh batu, itulah firman, ya. Jadi yang menuntun di depan itu Roh Kudus yang bekerja di dalam sidang jemaat. Gereja perlu Roh Kudus untuk menuntun, tapi juga perlu firman Tuhan, pengajaran firman untuk menuntun, ya. Tabut perjanjian itu terdiri 2 bagian ini, petinya dan tutupan kelahiran. Tutupnya itu dari emas murni, ada 2 kerub di sebelah penyeberangnya ini dengan sayap mengembang. Inilah bicara soal Allah Trinitas, ya. Sedang petinya dari kayu, itulah gereja Tuhan, ya. Jadi ini adalah tabut perjanjian itu artinya juga menampilkan
Yesus mempelai pria surga, ya, saudara. Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu menaungi, ya, saudara. Kemudian juga ada petinya, itulah gereja Tuhan, yang nanti akan menyatu dalam pesta nikahan domba. Dan ini dipikul oleh imam-imam yang adalah suku Lewi. Suku Lewi itu suku yang dikhususkan untuk hanya melayani Tuhan, ya, saudara. Dia tidak dapat warisan, tetapi saudara khusus melayani tabernakel. Dan dia dibebankan untuk memikul tabut perjanjian ini. Ikuti imam yang begini. Ikuti imam yang dipanggil DPD, dikhususkan untuk memikul tabut perjanjian sekarang adalah untuk memberitakan firman yang menampilkan Yesus mempelai pria surga, dan gereja ditampilkan sebagai mempelai wanitanya. Ya. Pengajaran mempelai ini, ya, sudah ada di pundak para hamba-hamba Tuhan yang dipanggil DPD untuk memberitakan berita ini, ya, sebelum Tuhan datang. Untuk membawa kita masuk Kanaan. Kanaan itu artinya negeri kegeraan, ya, menuju kepada kegeraan Roh Kudus hujan akhir, limpah susu dan madu. Kanaan itu istilahnya negeri yang limpah susu dan madu. Susu itu firman Allah yang murni dilimpahkan, madu itu firman Allah yang dibukakan rahasianya, rasanya seperti madu, itu dilimpahkan dalam kegeraan Roh Kudus hujan akhir, ya. Kita akan dibawa masuk ke sana sebelum mewarisi 1000 tahun damai, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, ya. Kita harus mengikuti, tergembala dengan baik dalam pengajaran mempelai, ya, yang menampilkan Yesus sebagai mempelai pria surga, dan gereja mau ditampilkan sebagai mempelai wanitanya, ya. Jangan engkau lepas, ikuti saja gerak, ya, kegeraan Roh Kudus ini, kegeraan firman dan Roh Kudus ini, ya. Ini harus ikuti, ya. Dia di depan sebagai kepala, ikut geraknya, dibawa menuju negeri yang limpah susu dan madu, ya. Tuhan menyertai Yosua seperti dia menyertai Musa, ya. Mayoritas ketakutan, nggak berani masuk, ya. Karena menghadapi tantangan yang besar, raksasa-raksasa, mereka kalah sebelum perang, ya. Tetapi Yosua beda. Itu sebabnya Yosua sudah diizinkan memimpin bangsa ini, karena punya roh beda. Dengan Kaleb beda, ya. Sudah punya iman yang beda, rohnya beda, ya. Coba kita baca dulu dalam Bilangan, ya. Dalam Bilangan pasal 14. Kalau yang lain berkata kita tidak bisa masuk, memang negeri itu luar biasa, kita seperti belalang di hadapannya, ya. Tetapi Kaleb berkata kita akan maju menduduki negeri itu. Sekarang kita Yosua pasal 14 ayat, ya, Bilangan pasal 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Jefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada mereka, pada umat Israel, negeri yang kami lalui untuk didiami itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ya. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka, ya. Ini ayat juga berlaku, ya. Jangan takut di depan, ya. Apa yang kita hadapi, karena Tuhan menyertai kita, ya. Ulang berulang, jangan takut karena Emmanuel, Allah beserta dengan kita, ya. Saudara, melewati segala tantangan di depan, kalau Tuhan di depan, membuka jalan. Kalau Tuhan di depan, maka, ya, saudara, itu penyertaan yang luar biasa, ya. Waktu di laut kosong dia di depan, tapi ada musuh di belakang, dia balik ke belakang menjadi, ya, benteng, ya, menjadi perisai, ya. Saudara, dia ada di depan, ya, di depan memimpin, tapi juga di belakang menjadi penutup barisan kita, ya. Saudara, kita aman di tengah-tengahnya.
Oh, luar biasa itu ya, penyertaan Tuhan yang demikian ini ya. Saudara, kita baca ulang ya. Balik dari Yosua tadi, belum selesai ya. Yosua pasal 3 tadi. Kita baca ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata kemudian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Nah, di depan ya. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Ya. Penyertaan Tuhan tidak pernah berubah. Aku tidak akan meninggalkan engkau, menyertai engkau. Loncat saja ya, ayat 14. Ayat 13, segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut itu, Tuhan semesta alam berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ya. Jalan di depan, membuka jalan, ya, menuntun, menyertai, membuka jalan. Dan kalau Tuhan diletakkan di depan jadi kepala, jadi pemimpin, ya, maka tidak ada pintu yang bisa tertutup, tidak ada pintu yang bisa menghalang, tidak ada air sungai Yordan yang sedang meluap pun, ya, sudah ditutup oleh Tuhan, dibuka oleh Tuhan itu, ya, sudah sehingga menjadi bendungan, di sini menjadi kering. Israel berjalan melewati, menyeberangi sungai Yordan, ya, sudah itu mujizat terjadi. Kalau Tuhan di depan, ya, Tuhan yang kau letakkan jadi kepala, bukan ada halangan, jangan salah paham, ada, tapi Tuhan yang buka jalan, ya. Ada rintangan air, banjir, api, Tuhan yang buka jalan, karena Tuhan memimpin di depan, menyertai kita, ya, beserta dengan kita, ya. Oh, imam itu berdiri di sungai, di tengah aliran kematian, ya. Sungai Yordan itu sudah mengalir ke laut asin, laut mati, ya. Saudara, ini aliran kematian yang akan melanda dunia akhir zaman ini, ya. Gereja berdiri di tengah-tengahnya, ya. Mana aliran kematian sedang melanda dunia ini, ya. Dosa memuncak sedemikian rupa, gereja berdiri kokoh, ya, di tengah arus aliran kematian ini, ya. Saudara, karena Tuhan beserta, ya, ya, membuka jalan, terjadi mujizat yang luar biasa, ya. Saudara, taruh Tuhan di depan. Kalau Tuhan menyertai kita, sudah kita dibekali. Aku tidak meninggalkan engkau, aku menyertai engkau, ya. Melewati air, melewati api, aku beserta dengan engkau. Dan kalau Tuhan beserta, mujizat terjadi. Kemustahilan demi kemustahilan akan dilewati. Nyanyian baru tercipta, makin banyak nyanyian baru. Pengalaman demi pengalaman kita lewati bersama Yesus mempelai pria surga, ya. Oh, itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Mujizat terjadi, sungai Yordan terbuka, ya, sudah berhenti mengalir, ya, dan Israel menyeberang, ya, sudah di tengah kekeringan, ya. Kemudian lanjut, ya, sudah ini tabut memimpin di depan, menyeberang sungai Yordan. Dan Tuhan kemudian perintahkan, ambil batu dari dasar sungai Yordan, bawa naik ke atas, ke seberang sana, taruh batu itu, satu suku mikul satu batu yang besar itu di baunya, ya. Taruh di baunya itu, nggak tahu sebesarnya berapa, saya nggak persoalan. Batu itu bukan batu kecil, batu yang besar. Untuk apa? Setiap satu suku satu batu, sehingga 12 suku 12 batu, untuk diletakkan di seberang, ya, seberang sungai Yordan. Ditaruh di situ, jadi apa? Jadi peringatan, ya.
Jangan lupa, jadi peringatan itu artinya jangan lupa engkau sudah dipimpin Tuhan jalan di depan, menyertai engkau di jalan ini, membelah laut Kosong, membelah sungai Yordan, ya, membendung sungai Yordan. Engkau berjalan di laut Kosong dalam tanah kering, engkau berjalan di sungai Yordan di tanah kering, ya. Jangan lupakan pengalaman itu, ya, saudara. Itu sebabnya ada batu peringatan, 12 batu ditumpuk supaya tidak lupa. Nanti kalau generasi berikut anak-anak tanya, apa ini? Ya, oh engkau bisa bercerita. Tangan Allah yang kuat, ya, saudara, menyertai kita, ya, saudara. Nah itu, kalau dulu kan, kalau sekarang mungkin, ya, untuk mengingat kejadian itu, ya, ada foto, ya, waktu lihat album, ya, kenang-kenangan perjalanan hidup tahun demi tahun masa lalu. Ini apa, Pak? Oh, itu waktu aku ada di sana, ya, melewati jalan rusak, ya, sepeda motorku tidak bisa jalan di situ, ya. So, itu pengalaman, ya, Bapak, ya, disertai oleh Tuhan. Kok bisa cerita pengalaman-pengalaman baru itu. Kalau sekarang ada itu, ya, bahkan di Facebook tiap tahun itu yang diupload itu diingatkan setahun lalu ini pengalamanmu, ya. Kita sudah lupa, Facebooknya yang ingat, ya, saudara, begitu. Nah, ini Tuhan mau tidak lupa gitu loh. Dikasih batu peringatan untuk anak cucumu nanti bisa cerita. Coba pasal 4, ya. Yosua, ya. Pasal yang keempat belakangnya, ya. Ayat yang ke-20, ya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, ya. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah artinya batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini Israel telah menyeberang sungai Yordan ini, tanah yang kering, ya. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Tiberau, seperti menyeberang laut Kosong itu sudah dilakukan lagi di sini, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu, supaya semua orang tahu ada tangan yang kuat, ya, tangan yang menghancurkan, ya, Firaun, ya, tangan yang terkedang melepaskan mereka dari Mesir, membelah laut Kosong, tangan yang teracung menuntun mereka, dan tangan itu membelah sungai Yordan, ya. Oh, ini supaya engkau tahu bahwa bangsa ini disertai tangan yang kuat, ya, dan supaya semua menjadi takut kepada Tuhan, ya. Jangan lupa itu, ya. Sudah lewat, tetapi jangan dilupakan pengalaman-pengalaman itu. Tercipta nyanyian-nyanyian baru yang dinyanyikan. Nyanyian pengalaman yang tidak bisa dipelajari, ya. Tidak bisa coba dalam Wahyu, ya. Karena ini pengalaman, ya, mengikuti anak domba yang di depan, ya. Wahyu pasal 14, ya. Kita Wahyu pasal 14, ya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air badan, bagaikan deru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu. Tidak bisa dipelajari ini, selain daripada 144.000
orang yang telah ditebus dari bumi. Ini nyanyian penebusan. Hanya orang yang ada pengalaman ditebus, dilepaskan. Seperti Israel dilepaskan dari Mesir. Seperti Israel setelah menyeberang laut kosong, di tepi laut kosong mereka menyanyikan nyanyian Musa. Ya, nanti nyanyian anak domba. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Itulah nyanyian pengalaman mengikuti jejak anak domba. Berarti anak domba di depan meninggalkan jejak. Itulah gembala yang di depan. Ya. Saudara, oh kita mengikuti jejaknya menuju mata air. Oh itu nyanyian pengalaman demi pengalaman. Tidak bisa ditiru, tidak bisa dipelajari. Ya, saudara, engkau harus ikuti gerak kabut itu. Jarak 2000 engkau pertahankan. Ya, karena apa? Ini jalan baru yang belum engkau lalui. Engkau akan menginjakkan pengalaman baru demi pengalaman baru dari titik yang baru ke titik yang baru. Ya, di depan ini ada pengalaman baru menanti. Ya, yang belum pernah engkau lewati, yang belum pernah engkau alami akan terjadi. Ya, supaya engkau punya nyanyian baru ini, supaya engkau tahu tangan yang kuat yang menyertai engkau, supaya engkau takut kepada Tuhan. Ya, oh ini yang menjadi maunya Tuhan. Ya, sudah jadi 12 batu itu, ya, ditaruh di situ, ya, sebagai peringatan, ya, untuk 12 suku Israel ini. Ya. Jangan lupa ceritakan pada anak-anakmu bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu menuntut, menyertai engkau, ya, supaya engkau takut kepada Tuhan. Semua yang mendengar juga menjadi takut, ya. Ini mengajar kita, ya, untuk satu, jangan lupa pertolongan Tuhan. Jangan lupa hari-hari lalu 2020 ada banyak pengalaman pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai kau nyebrang tahun 2020. Sekarang sudah berada di tahun 2021. Jangan lupakan pengalaman-pengalaman penyertaan Tuhan, tangan Tuhan yang teracung menolong engkau, menyertai engkau di tahun yang lalu, di hari-hari lalu. Jangan engkau lupakan. Tetapi juga mari engkau mau ceritakan itu kepada anak-anakmu, kepada yang lain, kepada cucumu, ya, generasi berikut, betapa kuat tangan Tuhan yang menyertai kita. Ya, taruh batu peringatan itu untuk kita tidak lupa. Ya, supaya nanti kalau anak cucumu bertanya, ya, karena ada peringatan, kalau nggak ada itu kan mau tanya, ya nggak ada. Tapi begitu loh, ini batu apa? Ini apa? Ini pengalaman ini apa? Selalu begitu, Tuhan kasih batu, ya, prasasti untuk mengingatkan, ya, supaya nggak lupa dan supaya ada cerita untuk generasi berikut. Ya. Perbuatan Tuhan harus diceritakan pada generasi berikutnya. Ya. Tahun 2020 ada tantangan banyak, ya, yang kita lewati, ya. Saudara, Tuhan menyertai kita, ya. Mungkin ada foto-foto, ya, nanti anak cucumu, ya, saudara, yang sekarang mungkin belum lahir, anak muda itu, ya, lihat fotonya, ya, foto pernikahan bapaknya. Lo kok pakai masker ini, ngapain ini, ya, saudara, lo ini pendetanya kok pakai masker, pakai face shield, ya, saudara. Ada apa ini? Ya, engkau bisa cerita. Kita melewati tahun 2020 dengan penuh pergumulan. Ya, tetapi Tuhan beserta dengan kami. Ya, menyeberang tahun 2020, sekarang berada di tahun 2021, dan tetap Tuhan akan menyertai kita. Ya, saudara. Oh, ini pengalaman-pengalaman untuk tidak kita lupakan. Ya, ya. Jadi jangan bingung, waduh jelek sekali kok ada maskernya. Ya, ya justru itu, saudara. Itu engkau diizinkan melewati pengalaman ini, ya, saudara, supaya engkau tahu Tuhan beserta dengan kita, tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saudara, itu kan kita bercerita bersaksi kepada yang lain. Dulu tuku-tuku itu untuk menjadi peringatan. Tuhan menyertai Israel jalan di depan. Saya lanjut, ya. Setelah Yosua memimpin bangsa itu,
ya. Tabut perjanjian berada di antara mereka, mengelilingi tembok Yeriko itu. Tabut perjanjian dipikul imam-imam di depan, ya. Saudara, menyertai mereka di tengah-tengah mereka tabut perjanjian. Mereka bersorak, tembok itu diruntuhkan, ya. Saudara, bukan karena apa? Karena tabut ada di tengah-tengah mereka. Hadirat Tuhan ada, ya. Sekarang kalau Tuhan hadir menyertai kita, ya, Sungai Yordan terbelah, Laut Kosong terbelah, ya. Saudara, tembok Yeriko runtuh. Sekarang tembok apa yang ada di depan kita? Halangan apa yang ada di depan kita? Kalau Tuhan beserta dengan kita, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, menyertai kita, saudara, maka sungguh-sungguh, ya, saudara, kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ya. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, beserta kita sampai, ya, saudara, nanti, ya, mewarisi negeri perjanjian. Ya. Setelah mereka masuk mewarisi negeri perjanjian, setelah Yosua, saya singkatkan, masuk zaman hakim-hakim. Hakim yang terakhir itu Samuel. Pada zaman Samuel, ya, ini Israel turun naik, ya, sudah memberontak pada Tuhan, ya, sudah dikirim hakim menyelamatkan mereka, ya, diperbudak oleh Midian, oleh Filistin. Tuhan tolong hakim-hakim diutusnya. Mereka bertobat kembali kepada Tuhan, balik lagi menyembah Baal, menyembah Asitoret, ya, saudara. Itu terus menerus begitu sampai zaman Samuel, ya. Zaman Samuel, maka kisahnya saya singkatkan. Tabut perjanjian yang kita lihat itu menyertai mereka saat zaman Samuel, 1 Samuel 4, ya, maka tabut perjanjian dirampas oleh Filistin. Saudara, hadirat Tuhan dirampas, ya. Memang sebelum itu ada dosa, ya. Saudara, Tuhan tidak ada firman lagi, tidak bersuara lagi, penglihatan juga tidak ada, tidak sering, ya. Saudara, Tuhan seperti diam, ya. Saudara, karena mereka memberontak pada Tuhan, menyembah pada Baal, pada Asitoret, ya. Saudara, sehingga diizinkan tabut perjanjian dirampas, ya. Apakah berarti Tuhan kalah? Tidak. Waktu dirampas, ditaruh di kuilnya orang Filistin, kuil Dagon, berhala yang disembahnya, Dagon runtuh, ya, kepalanya lepas, tangannya lepas, ya. Mereka tahu, sadar orang Filistin, tabut perjanjian ini, saudara, tidak bisa di sini, ya, saudara. Tangan Tuhan menekan kuat orang Filistin, ya, saudara. Ini kekuatan tangan Tuhan, tabut perjanjian itu dikirim ke Gad, ya. Dihajar Tuhan orang Gad dengan borok-borok, dikirim ke Ekron. Orang ketakutan, jangan di sini, mereka ketakutan, kota-kota ketakutan. Akhirnya kembalikan saja tabut perjanjian ke Israel, ya. Kemudian singkat cerita, mereka kembalikan tabut perjanjian ke Israel, ditaruhlah di Kiryat Yearim selama 20 tahun. Tabut perjanjian didiamkan di situ, ya. Kalau tabut perjanjiannya adalah Roh Kudus tadi, ya, saudara, maka begitu terampas, ya, Ikabod itu dalam 1 Samuel, atau kita baca saja 1 Samuel 4, ya. Ya, 1 Samuel pasal 4, hilangnya tabut perjanjian, dirampasnya tabut perjanjian itu berarti Ikabod, kemuliaan hilang, karena tabut perjanjian itu kemuliaan, awan kemuliaan, tiang awan yang api menyertai, ya, saudara. Tapi sekarang penyertaan Tuhan hilang, kemuliaan hilang. Ayat 21, ya. Ia menamai anak itu Ikabod, katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya, ya. Saudara, tabut Allah dirampas itu Ikabod, ya, saudara. Kemuliaan hilang. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Tuhan mau kembalikan kemuliaan lewat datangnya Yesus, ya. Tetapi Roh Kudus ini, kemuliaan, roh kemuliaan ini bisa hilang kalau kita berdosa kepada Tuhan seperti umat Israel, ya. Kita kemuliaan Allah sudah hilang. Singkat cerita, dalam pasal 7, ya, itu ditaruh di, kita baca saja sekarang Samuel pasal 7 ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, karena dikembalikan oleh orang Filistin, karena tangan Tuhan menekan mereka kuat, ya.
Berlakulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ya. Mereka menderita, mengeluh, ditekan, diserang Filistin, ya. Saudara, diporak-porandakan hidup mereka menjadi merana, mereka sengsara 20 tahun takut perjanjian ada, tapi dibiarkan saja. Ya. Roh Kudus dibiarkan, ya. Roh Kudus dinonaktifkan, ya. Kalau gereja sudah menonaktifkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus gak lagi bekerja, ya, sepi dari kuasa Roh Kudus. Memang nampaknya masih ramai, tapi sepi dari kuasa Roh Kudus, sepi dari hadirat Tuhan. Saudara, itu sebabnya banyak keluhan, ya, banyak penderitaan. Dan kemudian Samuel berkata, ayat 3, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkan para allah asing dan Asitoret, para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Baal itu artinya Tuhan, suami, ya. Asitoret itu dewi, kesuburan. Ini mempelai palsu, ya. Sudah. Tuhan mempelai pria diganti suami lain, ya. Sudah. Ini memberitakan mempelai yang lain, ini, ya. Sudah. Sehingga mereka demikian, Roh Kudus tidak lagi bekerja. Dan Samuel berkata, ya, bertobatlah, berbalik kepada Tuhan, ya. Ya. Maka Tuhan akan menolong engkau, ya. Berbalik artinya bertobat kepada Tuhan, ya. Tinggalkan segala yang salah itu, ya. Baal, Asitoret, ya. Kemudian mereka dikumpulkan oleh Samuel, ya. Mereka berkumpul di Mispa, dan kemudian Samuel berkata, aku akan berdoa kepada Tuhan, ya. Sudah. Maka waktu orang Filistin mendengar orang Israel dikumpulkan oleh Samuel di Mispa, ya, maka mereka maju, ya. Raja-raja mereka bersekutu, ya, mendatangi orang Israel. Waktu orang Israel mendengar Filistin, raja-raja orang Filistin dari kota-kota itu menyerbu mereka, mereka menjadi ketakutan, ya. Sudah. Mereka menjadi takut, ya. Lalu kemudian ayat 8 kita baca aja, ya. Ayat 8, ya. Dan kata orang Israel kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Doakan kami, Pak Samuel, ya. Jangan berhenti berdoa, minta kepada Tuhan, ya. Cari ketuk, ya. Jangan berhenti, tekun ini, ya. Sudah, jangan berhenti berdoa mohon pada Tuhan, Pak Samuel, ya. Allah kita supaya menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu dipersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai kurban bakar. Ini, sudah. Lebih dulu sebelum bergerak dialaskan dengan korban bakaran ini menuju korbannya Kristus, ya. Ini jaminan kemenangan bagi kita, ya. Dan ketika Samuel berseru pada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Ayat 10 katanya, sedang Samuel mempersembahkan korban bakar itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur, ya, dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel, ya. Israel menang, ya, bukan karena kuat, tidak, tapi Tuhan sendiri yang perang ganti mereka, mengguntur. Israel sama Filistin ketakutan, tercerai-berai, dipukul kalah oleh orang Israel, ya. Jangan berhenti berdoa, ya, untuk kami, ya. Tugas hamba Tuhan memang berdoa, mendoakan, ya. Saudara, jangan enggan, ya, berdoa kepada Tuhan, minta bantu doa, tapi juga sendiri berdoa kepada Tuhan, ya. Doakan kami, ya, saudara,
supaya Tuhan menyelamatkan kami. Ya, seorang gembala memang tugasnya diminta bantu doa, ya, memohon penyautan kepada Tuhan, ya, dan Tuhan menjawab doa Samuel, ya. Saudara, Tuhan berperang ganti Israel, ya, saudara. Kemudian Filistin dikejar oleh orang Israel. Ayat 11. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, sudah. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Demikianlah orang Filistin itu ditaklukkan, ditundukkan, dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan yang kuat ini loh, ya, melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gat. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai, ya. Semua yang dirampas, semua yang hilang kembali, ya, Tuhan pulihkan, ya. Pemulihan terjadi, ya. Kemenangan. Sekali lagi kita melihat batu di sini. Setelah kalau tadi nyebrang sungai Yordan, tangan Tuhan membelah laut Kolsom, tangan Tuhan menghentikan aliran sungai Yordan. Mereka dibawa menembusi kemustahilan, melewati kemustahilan demi kemustahilan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tangan yang kuat sanggup berbuat segala perkara, ya. Dan sekarang tangan itu menghancurkan Filistin. Ini kabar daging, ya. Setelah kemenangan ada di pihak Israel. Dan kemudian Samuel mendirikan batu tugu lagi untuk peringatan. Jangan lupa Ebenezer, batu penolong, ya. Sebagai peringatan batu penolong ini Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, Tuhan beserta dengan kita menembus tahun 2020 dengan segala tantangan, kesulitannya, ya. Saudara, kita sudah melewati. Kita berada di tahun 2021 belum mereda, ya. Bahkan awal-awal ini makin bertambah, ya. Tapi kita tidak tahu ke depan. Tapi Tuhan tetap beserta dengan kita, ya. Saudara, jangan lupakan itu, ya. Saudara, Tuhan menyertai kita. Ada tugu peringatan. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai tanggal berapa ini? 10 Januari 2021 Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah menolong saudara. Dan Dia akan terus menolong. Karena penyertaannya seperti aku menyertai Musa, maka aku menyertai Yosua. Penyertaannya tidak berubah. Itu sebabnya jangan takut, aku menyertai engkau. Tuhan tidak pernah, ya, meninggalkan kita, ya. Saudara, asal kita bertobat tadi, ya. Perbaiki kesalahan. Kan sebelum itu kan, sebelum menang itu, ayo berbalik kepada Tuhan, bertobat, ya. Dan mereka bertobat. Baal Asitoret, ya, sudah dibakar semua, ya. Dan kemudian mereka mendapat kemenangan. Setelah bertobat, ada domba yang disembelih, ya. Saudara, sebagai korban bakar. Itu korbannya Kristus, jaminan kemenangan bagi kita, ya. Saudara, maka kemudian Israel mendapat kemenangan. Semua yang hilang kembali. Dan kemudian mereka mendirikan batu peringatan di Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita, ya. Kalau sampai di sini Tuhan menolong kita, atau sampai sekarang, ya, Tuhan menolong kita. Sampai di sini, titik ini Tuhan menolong. Jangan ragu, ya. Kalau engkau berdiri sampai hari ini, karena Tuhan menolong engkau, karena Tuhan menyertai engkau, tidak meninggalkan engkau, maka jangan ragu akan penyertaannya ke depan, ya. Tuhan tetap akan menyertai kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong, maka seterusnya juga Tuhan akan menolong. Jangan lupakan
Ya, sampai di sini. Hari ini Tuhan menolong, maka hari-hari berikutnya Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Oh, Tuhan tadi bilang Yohanes, ya, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan Parakletos, mendampingi engkau, menolong engkau, roh penolong, penghibur, menolong dalam kesulitan. Ya, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Itu, saudara. Tuhan tidak meninggalkan, menyertai. Roh Kudus diutus mendampingi kita, menyertai kita. Kita tidak ditinggalkan sendiri sebagai yatim piatu tadi. Ya, Tuhan beserta dengan kita apapun tantangan di depan. Ya, yakin Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut, aku menyertai engkau. Kalau Tuhan beserta dengan kita, ya, siapa lawan kita? Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, jangan serakah berpada dengan apa yang ada, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti Yakub di Betel, seorang diri, tidak punya apa-apa, hanya tongkat di tangan. Tuhan berjanji, aku menyertai engkau Yakub, aku tidak pernah meninggalkan engkau, tidak akan meninggalkan itu jadi Tuhan pada Yakub. Coba sedikit lagi ya, saya balikkan kepada Kejadian 28 itu, ayat yang ke-13 saja ya. Kejadian pasal 28. Ya, ini kehidupan yang takut. Orang muda bujang yang ketakutan, dikejar-kejar ketakutan, dan Tuhan berfirman kepadanya ayat yang ke-13 ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu dan setelah keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau Yakub ya, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke diri, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Nah, sekarang di dalam Ibrani 13 tadi ya, sudah aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 ya, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, sekarang ya, Tuhan adalah penolongku, batu penolong, Ebenezer, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, sekalipun bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membawa lempar dalam neraka. Ya, sudah, semua manusia nanti akan mati kalau tidak diizinkan hidup sampai Tuhan datang. Ya, sudah, itu sebabnya takutlah kepada Dia. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadap aku? Ya, sudah, Tuhan penolong. Dengan yakin kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Ya, sekali-kali ya tidak akan meninggalkan kau. Itu ayat 5 bagian akhir toh ya. Aku tidak sekali-kali, aku sekali-kali ya, sekalipun berarti ya, tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sehingga kita yakin Tuhan penolongku, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita ya. Tidak meninggalkan yakin piatu. Ayah ibu secara jasmani mungkin bisa meninggalkan kita, bisa lupa kepada kita, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jangan ragu, jangan bimbang akan kasih Tuhan, akan penyertaan dan pembelaan Tuhan. Kita tutup dengan ayat dalam Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49, kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayat 14. Yesaya 49 ayat yang ke-14. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Kan Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan engkau, aku
Aku tidak membiarkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan menyertai engkau. Tapi Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Ya. Adakah pagi hari ini yang berkata, Tuhan sudah tinggalkan aku, Tuhan sudah biarkan aku? Bukan Tuhan tinggalkan engkau, engkau yang tinggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang lupa engkau yang sering lupa Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, tidak melupakan engkau. Kemudian Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, ya, sehingga meninggalkan sebagai yatim, ya, yatu, ya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya. Kalau ada ibu yang lupa anaknya, sehingga anak, ya, seperti menjadi yatim, ya, piatu, ya, saudara, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan itu, mengukir engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekalipun ayah ibu meninggalkan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Lihat, engkau terukir di telapak tanganku, ya, saudara. Lewat tanda darah paku yang menembus tangannya, dia beli kita, kita jadi miliknya. Jangan ragukan kasih Tuhan, ya. Dia tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya biar seperti Ibrani 13, dengan yakin kita akan berkata, Tuhan adalah penolongku. Sudah baca ayat aslinya itu nanti di Mazmur 118. Oh, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, tidak pernah membiarkan aku, ya. Saudara, kita tidak perlu takut. Ada yang ketakutan, ada yang merasa sendiri. Tuhan tidak tinggalkan engkau, Tuhan tidak biarkan engkau. Ada di tantangan, kesulitan, mungkin ada pintu tertutup di depan. Kalau Tuhan beserta dengan engkau, semua pintu akan dibuka oleh Tuhan, ya. Saudara, penyertaan Tuhan tidak akan pernah surut. Tuhan memberkati. Mari kita mau datang, haleluya, kita hadapkan